Freddy berangkat dari kota A pada pukul 18.15 menuju kota B. Jadi berangkatnya ini dengan mengendarai sepeda motor dan tiba pukul 23.45 pada hari yang sama. Jika kecepatan rata-rata yang ditempuhnya adalah 30 km per jam dan ia istirahat makan malam selama 1 jam, berapakah jarak antara kota A dan kota B yang ditempuh Freddy? Nah, di sini kita tentukan waktunya ya, karena ini diketahui waktu dia berangkat sama waktu dia tiba. Nah, dari 18.15 menuju 23.45 itu ada berapa jam nih? 23 dikurang 18 yaitu 5 jam ya. 5 jam 45 dikurang 15 tuh 30, berarti 30 menit. Nah, karena dia ada istirahat 1 jam tadi untuk istirahat makan, berarti waktu sebenarnya kalau dia nggak istirahat itu dikurang 1 jam, berarti seharusnya waktu tempuhnya adalah 4 jam 30 menit. Cuma karena dia istirahat makanya 5 jam 30 menit. Oke. Waktu tempuhnya 4 jam 30 menit atau sama dengan 4,5 jam. Oke. Nah, di sini kecepatannya diketahui, V-nya diketahui 30 km per jam. Ini T ya. Yang ditanya jarak antara kota A dan B, berarti S. Yang ditanya adalah S. Ingat rumusnya, V itu sama dengan S per T. Nah, bagi teman-teman ya yang belum tahu triknya, ini bentuk persamaan seperti ini itu bisa kita buat ke dalam bentuk ini. V sama dengan S per T. Jadi kalau kita mau cari V berarti sama dengan S per T. Kalau kita mau cari T berarti sama dengan S per V. Kalau mau cari S itu sama dengan V kali T. Gitu. Bisa ya? Nah, di sini yang ditanya adalah S. S sama dengan V kali T. V-nya tadi sama dengan 30 km per jam. Dan T-nya 4,5 jam. Jadi ini sama dengan 30 kali pecahan biasa dari 4,5 yaitu 2 kali 4, 8 tambah 1, 9. 9 per 2. 30 bagi 2, 15. 15 kali 9, 135. Satuannya adalah kilometer. Jadi jarak yang ditempuhnya adalah 135 km. Jadi jawabannya adalah B. Hati-hati ya, jangan lupa mengurangkan dengan waktu istirahatnya. Jangan sampai waktu yang dikalikan yang ini, yang 5,5. Ini nanti salah jawabannya. Oke, lanjut soal berikutnya. Sebuah bus menempuh perjalanan dari kota P ke kota Q dengan kecepatan rata-rata 40 km per jam dan kembali dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam. Jika jarak dari kota P ke kota Q adalah 120 km, berapa kecepatan rata-rata per jam untuk seluruh perjalanan? Ini ada trik cepatnya ya. Trik cepatnya untuk mencari V rata-rata untuk seluruh perjalanan itu akan sama dengan 2 kali V1. V1-nya yang berangkat tadi, ini V1, ini V2, dia kembali V1 kali V2 per V1 ditambah V2. Nah, V1-nya 40, V2 60.
Jadi 2 kali 40 kali 60 per 40 tambah 60. Oke. Nah, di sini 40 kali 60 itu 4 kali 6-nya 24 kali 2 48. 48 nolnya 2. Bagi 40 tambah 60 itu 100. Jadi ini sama dengan 48 km per jam. Jadi jawabannya adalah C ya. Itu trik cepatnya untuk mencari kecepatan rata-rata untuk seluruh perjalanan. Oke, lanjut soal berikutnya. Pada perjalanan tertentu, jika suatu kereta melaju dengan kecepatan rata-rata 50 km per jam, maka kereta tersebut akan terlambat 2 jam sampai tujuan. Jika kereta melaju dengan kecepatan 70 km per jam, maka sampai di tujuan 2 jam lebih cepat. Berapakah jarak antara dua kota tersebut? Jadi yang ditanya adalah jarak atau S. Nah, di sini kita tulis dulu yang diketahui. V1 itu 50 km per jam. Jika kecepatannya segini, maka T1 itu akan sama dengan T kalau terlambat, berarti waktunya lebih lama kan, berarti tambah 2, T tambah 2. Nah, kalau kecepatannya adalah 70 km per jam, maka maka waktunya T2 itu dia sampai di tujuan 2 jam lebih cepat. Kalau 2 jam lebih cepat berarti waktunya semakin sedikit, berarti T dikurang 2. Nah, yang ditanya di sini adalah jarak S sama dengan berapa. Nah, ini kan jarak yang ditempuh V1 sama V2 itu sama kan, berarti S1 itu sama dengan S2. Rumus S tadi apa? Ingat, V sama dengan S per T. Berarti S sama dengan V kali T. V1 kali T1. V1-nya 50. T1 T tambah 2. S2 yaitu 70 kali T2 T dikurang 2. Ini kita kalikan ke dalam. 50 kali T 50 T. 50 kali 2 100. Sama dengan 70 kali T 70 T. 70 kali min 2 min 140. Nah, kita gabungkan T sama T yang bilangan sama bilangan. Nah, supaya T-nya positif ya, nggak negatif, berarti yang kita pindahkan yang 50 pindah ke kanan. Jadinya 70 T dikurang 50 T. Itu sama dengan 100 ditambah 140. 70 dikurang 50, 20, berarti sini 20 T. 100 tambah 140, 240. Jadi T sama dengan 240 dibagi 20. Itu sama dengan 12. T-nya sama dengan 12. Nah, sekarang yang ditanya S. S-nya itu akan sama dengan tadi persamaan S2-nya tadi 70 kali T kurang 2 ya. S-nya itu juga akan sama dengan S2, itu yaitu S2 70 kali T dikurang 2. T-nya tadi dah kita peroleh 12, berarti 12 dikurang 2. 12 kurang 2, 10. 70 kali 10, 700. Jadi jaraknya adalah 700 satuannya kilometer. 700 km. Jadi lebih dari 140 km. Jadi jawabannya E. Oke, lanjut soal berikutnya. Rumandi berjarak 1,5 km dari kantornya. Bila berjalan rata-rata 4,5 km per jam,
berapa jam yang dibutuhkannya untuk berjalan pulang pergi selama 1 minggu bila ia bekerja Senin sampai Sabtu dan tidak pernah makan siang di rumah pada hari kerja. Diketahui jaraknya 1,5 kilometer dan kecepatannya 4,5 kilometer per jam. Nah, pertama kita cari dulu waktu yang ditempuh untuk 1 kali perjalanan. Ingat rumusnya, V sama dengan S per T. Nah, kalau kita mau cari T, nih T-nya akan sama dengan S per V. S per V. S-nya 1,5, V 4,5. Supaya lebih gampang kita ubah ke pecahan biasa. 2 kali 1, 2 tambah 1, 3. Jadi 3 per 2 bagi 2 kali 4, 8 tambah 1, 9. 9 per 2. Membagi pecahan itu sama dengan mengalihkan pembilangnya. 3 per 2 kali dengan kebalikan penyebutnya. 9 per 2 dibalik jadinya 2 per 9. 2 dicoret. 3 dengan 9 sama-sama bagi 3. 9 bagi 3, 3. 3 bagi 3, 1. Jadi ini sama dengan 1 per 3. Ini untuk 1 kali perjalanan. Dia berjalan pulang pergi. Dan selama 1 minggu. 1 minggu itu ya bekerja Senin sampai Sabtu. Berarti ada 6 hari. Nah, di sini berarti T total. Karena dia pulang pergi berarti 2 kali ya dalam sehari. 2 kali 1 minggu ada 6 hari. 6, 2 kali 6 kali perjalanan 1 kali yaitu sepertiga. 2 kali 6 kali sepertiga. 6 dengan 3 kita bagi sama dengan 2. 2 kali 2, 4. Berarti waktu totalnya adalah 4 jam. Jadi jawabannya adalah A. Oke. Lanjut lagi soal berikutnya. Sebuah mobil berangkat dari kota A ke kota B dengan kecepatan 120 km per jam selama 3 jam. Mobil yang lain berangkat dari kota B ke kota A selama 4 jam. Berapa kilometer per jam kecepatan mobil yang berangkat dari kota B? Jadi, ini kalau kecepatannya 120 km per jam, itu waktunya adalah 3 jam. Nah, di sini waktu mobil lain itu 4 jam. Yang ditanya adalah kecepatannya, berapa kecepatannya? Ini kita misalkan V. Nah, ingat ini boleh kita pakai rumus kecepatannya. Kita cari jaraknya dulu, jarak yang ditempuh dari A ke B. Kemudian jaraknya kita gunakan untuk mencari kecepatan mobil yang lain dari B ke A. Tapi ada cara lainnya, cara cepat kita menggunakan perbandingan. Kita tentukan dulu dia perbandingan berbalik nilai atau perbandingan senilai. Nah, kalau kecepatannya semakin besar, semakin naik, maka waktu yang dibutuhkan semakin kecil. Berbanding terbalik kan, berarti ini berbalik nilai. Nih, kalau kita lihat ini waktunya semakin besar ya, 3 ke 4 semakin besar, maka nanti kecepatannya ini akan semakin kecil. Jadi, jawaban A sama B itu udah pasti salah. Nah, ada cara cepatnya, supaya nggak perlu berlama-lama. Kalau dia berbalik nilai, untuk mencari V-nya, cara cepatnya, V akan sama dengan V itu akan sama dengan yang sejajar ini kita kalikan. Nih, yang angkanya sejajar kita kali, yang bagi dengan yang di bawahnya. Jadi V itu sama dengan
120 dikali 3 dibagi 4. 120 bagi 4, 30. 30 kali 3, 90. Jadi kecepatannya adalah 90 km per jam. Jadi jawabannya adalah D. Ya. Sebuah mobil menempuh 75% perjalanan dari kota A ke kota B dengan kecepatan 50 km per jam. Mobil tersebut menempuh perjalanan sisanya dengan kecepatan X km per jam. Jika kecepatan rata-rata seluruh perjalanan adalah 40 km per jam, maka X sama dengan, nah di sini 75% perjalanan itu dengan kecepatan perjalanan itu dengan kecepatan 50 km per jam. Nah, 20 sisanya ya. Perjalanan sisanya ditempuh dengan X km per jam. Sisanya berarti 100% dikurang 75% itu 100 kurang 75 ya sama dengan 25. Berarti 25% perjalanan ditempuh dengan X km per jam. Nah, kecepatan rata-rata seluruh perjalanan itu 40 km per jam. Jadi di sini berlaku persamaan. Sebelum kita masuk ke persamaannya, kita ubah dulu 75% itu kalau dijadikan ke pecahan itu sama dengan 3/4. Kalau 25% itu sama dengan 1/4. Ya. Jadi berlaku persamaan 3/4 dikali 3/4 dikali 50 km per jam ditambah 2/5 itu 1/4 dikali X nih sama dengan kecepatan rata-ratanya 40 km per jam. Nah, 3 kali 50 150/4 150/4 ditambah 1/4 X sama dengan 40. Nah, ini supaya kita nggak susah mengalikannya karena bentuk pecahan, kita hilangkan penyebutnya dengan cara kalikan dengan 4. 150/4 dikali 4 hilang penyebutnya kan, jadinya 150 ditambah 1/4 dikali 4 itu 1, jadinya X, habis penyebutnya. Nah, 40-nya jangan lupa dikalikan 4. 40 kali 4, 160. Makanya X sama dengan 160, dipindah jadinya kurang 150. Jadi X sama dengan 10. Jadi jawabannya adalah A. Oke, lanjut soal berikutnya. Nah, sebuah mobil menempuh perjalanan 15 km dengan 1 liter bensin ketika mobil dipacu dengan kecepatan 50 km per jam. Jika mobil tersebut berkecepatan 60 km per jam, maka jarak yang dapat ditempuh hanya 80%-nya. Berapakah bensin yang diperlukan untuk menempuh jarak 120 km dengan kecepatan 60 km per jam? Nah, berarti di sini diketahui dengan 1 liter bensin itu jarak 15 km itu bisa ditempuh dengan kecepatan 50 km per jam. Nah, jika mobilnya itu kecepatannya adalah 60 km per jam, maka jarak yang ditempuhnya hanya 80%-nya. Misalkan ini ya, ini kita misalkan X. Nah, jaraknya ini hanya 80%-nya. 80% dari jarak yang ditempuh kecepatan 50 km per jam yaitu 15.
80%. 80% itu kita ubah jadi pecahan 4/5 ya. 80 per 100 sama-sama bagi 20. 80 bagi 24, 100 bagi 25. 4/5 kali 15. 15 bagi 5, 3. 3 kali 4, 12 kilometer. Ini dengan 1 liter bensin. 12 km dengan 1 liter bensin. Nah, sekarang yang ditanya untuk menempuh jarak 120 km. Nah, kalau 120 km berarti bensin yang dibutuhkan itu sama dengan 120 km dibagi 12 km dikali 1 liter, karena 12 km itu untuk 1 liter. Kita yang ditanya adalah 120 km. 120 bagi 12 itu sama dengan 10. 10 kali 1, 10. Jadi ini 10 liter. Jawabannya adalah D. Oke. Saya lanjut soal berikutnya. Soal yang terakhir. Sebuah mobil dapat menempuh kota A dan B dengan kecepatan 60 km per jam dalam waktu 4 jam. Menghabiskan bahan bakar 1 liter untuk setiap 10 km. Jika mobil tersebut berkecepatan 80 km per jam dan jarak yang ditempuh lebih dari 100 km, maka mobil tersebut akan menggunakan bahan bakar 10% lebih banyak dibandingkan dengan kecepatan 60 km per jam. Mobil tersebut telah terisi bahan bakar 10 liter. Dan jika mengisi ulang membutuhkan waktu 10 menit. Berapakah waktu yang diperlukan mobil tersebut untuk mencapai tujuan dengan kecepatan 80 km per jam? Nah, untuk soal seperti ini, diketahui tadi ya, kita tulis yang diketahui dulu. V1 itu sama dengan 60 km per jam. Ini ditempuh dengan waktu 4 jam. Berarti T1 4 jam. Nah, kalau begini bisa kita tentukan S-nya kan, S1 yaitu S sama dengan V kali T. 60 kali 4. 10 km per jam dikali 4 jam, itu sama dengan 60 kali 4, 240 km nih jaraknya. Nah, kalau jaraknya 240 km, dia setiap 10 km dia menghabiskan bahan bakar 1 liter. Berarti bahan bakarnya, ini bahan bakar di sini saya lambangkan dengan N ya, N1. N1-nya sama dengan jaraknya 240 km bagi 10 km, karena diketahui 1 liter untuk setiap 10 kilo, berarti bagi 10 km kali 1 liter. 240 bagi 10, 24 kali 1, 24. Berarti 24 liter. Nah, sekarang V2. V2-nya sama dengan 80 km per jam. 80 km per jam. Jarak yang ditempuh yaitu sama ya, jarak yang ditempuh sama-sama 200 km per jam. 240 km. Kalau diketahui seperti ini, berarti waktunya bisa kita tentukan ya. T2 sama dengan, ingat rumusnya gimana tadi? V sama dengan S per T. Untuk mencari T berarti S per V. S-nya 240 km per 80. Sama dengan 3 satuannya jam. Oke. T2-nya sama dengan 3 jam. N2 banyak bahan bakarnya yang dibutuhkan, dilambangkan dengan N2.
bahan bakarnya itu 10% lebih banyak dibandingkan dengan kecepatan 60 km per jam. Tadi yang bahan bakar awal adalah 24 liter, jadi 10% lebih banyak. Di N1 ditambah 10% dari N1. Kalau seperti ini, N1 tambah 10% N1, N1 itu kan 1 ya, 1 N1. Nih, N1 ditambah 10% itu sama dengan 1/10. Nih, saya tulis bagi yang belum paham, 10%. Kita sederhanakan sama-sama bagi 10. 10 bagi 10, 1. 100 bagi 10, 10. Makanya sini saya tulis 1/10. 1/10 N1. Di sini karena nggak ditulis berarti artinya 1. 1 N1 ditambah 1/10. 1 tambah 1/10. 1 itu dengan penyebut 10 itu sama dengan 10/10 tambah 1/10. Makanya sama dengan 11/10. Jadi di sini saya tulis 11/10 N1. N1-nya tadi udah tahu itu 24 liter. Berarti 11/10 kali 24. Ini sama dengan 26,4 liter ya. Nah, berarti untuk kecepatan 80 km per jam dan jaraknya 240 km itu dibutuhkan bensin sebanyak 26,4 liter, dan dalam mobil itu udah tersedia bensin sebanyak 10 liter. Berarti kurang kan minyaknya atau bensinnya, berarti dia butuh isi ulang. Berarti waktu di perjalanannya yang 3 jam tadi perlu ditambah dengan waktu isi bensin. Di T2 total itu sama dengan 3 jam ditambah dengan waktu isi bensin yaitu 10 menit. 3 jam dijadikan ke menit, 3 kali 60, 180 menit ditambah 10 menit sama dengan 190 menit. Jadi jawabannya adalah C. Nah, gitu ya. Semoga teman-teman semua paham. Dan semoga penjelasan saya bermanfaat. Semoga berguna bagi teman-teman. Oke, terima kasih sudah menonton.